Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Febrianto dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari dua artikel. Yang pertama berjudul Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Metode Filsafat, yang ditulis oleh Gamal Tabroni dari situs seruba.id. Dan artikel kedua berjudul Filsafat Manusia yang ditulis oleh Nopi Fajar Prasetyo, seorang alumnus antropologi Universitas Padjadjaran yang berpengalaman di bidang consumer research dan kini aktif sebagai strategi planner di multinational VNCG dari situs Antronesia. Bisa dicek di sini. Apa itu filsafat? Filsafat adalah suatu pemikiran, kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi kebenarannya, melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Nah, pengertian secara etimologis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Sehingga seorang filsuf adalah pecinta, pendamba, atau pencari kebijaksanaan. Sedangkan filsafat menurut para ahli yang pertama, yaitu menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, secara kritis dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kita menjadi sadar dari segi kekaburan dan kebingungan tersebut. Nah, ciri-ciri filsafat. Menurut Nur A. Fadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Kemudian metode filsafat. Metode filsafat dibagi beberapa metode, yaitu metode kritis, metode intuitif, metode skolastis, metode matematis, metode empiris, eksperimental, metode transcendental, metode dialektis, metode fenomenologis, eksistensialisme, antalika bahasa. Nah, kita masuk kepada filsafat dan manusia. Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu, filsafat ini manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Kefilsafatan tentang manusia. Untuk apakah kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang akan selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan kebenarannya dalam konsep kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisi dalam alam, itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika merunut jauh ke belakang sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafat sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Pemikiran filsuf tentang manusia. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki 2 elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang terdiri dari diri sendiri yang satu lepas dari yang lain. Jiwa berada dalam tubuh layaknya dalam sebuah penjara seperti yang diungkapkan oleh Plato, bahwa tubuh adalah
musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu. Maka tubuh merupakan penjara jiwa. Menurut pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu nous atau akal, thumos atau semangat, epitumia atau nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu, Demokritos mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Jiwa pun adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus, dan licin. Oleh sebab itu, tidak saling mengait satu sama lain. Demikian juga atom-atom yang berbentuk lain. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, manusia tidak lebih pada suatu bagian dalam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara yang sama. Dengan cara menerangkan kejadian-kejadian alamiah, yaitu secara mekanis. Dengan kata lain, manusia hidup selama darahnya beredar dan jantungnya bekerja yang disebabkan pengaruh mekanis dari hawa atmosfer. Hidup manusia adalah gerak anggota-anggota tubuhnya. Sedangkan menurut Aristoteles, manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tubuh dan jiwa hanya merupakan 2 segi dari manusia yang satu. Tubuh adalah materi dan jiwa adalah bentuk. Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka pada saat manusia mati, maka keduanya pun akan mati. Itu berarti jiwa manusia tidak abadi. Namun Aristoteles berpikiran bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Jadi kematian adalah akhir dari segala-galanya. Lanjut, tentang paham manusia. Paham manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama materialisme, idealisme, rasionalisme, dan yang keempat adalah irasionalisme. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak lebih jauh lagi paham tentang manusia. Let's start it! Paham tentang manusia. Yang pertama, materialisme. Materialisme telah diawali sejak filsuf Yunani, yakni sejak munculnya filsuf alam Yunani. Kemudian, kaum Stoa dan Epikurisme. Paham ini mulai memuncak pada abad ke-19 di Eropa. Materialisme ekstrim memandang bahwa manusia adalah terdiri dari materi belaka. Lametri sebagai seorang pelopor materialisme berpandangan bahwa manusia tidak lain daripada binatang. Binatang tak berjiwa, materia belaka. Yang kedua adalah idealisme. Idealisme adalah kebalikan dari materialisme. Kalau pandangan materialisme didasarkan atas material, yang berubah-ubah dan tidak kekal, yang hilang sesudah hidup ini hilang. Maka aliran yang disebut idealisme ini adalah pandangannya terhadap manusia memang kaumnya pada yang umum, yang tidak berubah-ubah, abadi, yang masih terus ada sesudah hidup ini habis. Dalam pandangan ini, semua membedakan manusia dari binatang. Bukanlah manusia itu material belaka, tapi adalah kebahagiaan yang lain, yang bukan material dan bersifat lain dari yang material itu. Dalam idealisme terdapat beberapa corak, yaitu idealisme etis, idealisme estetik, dan idealisme Hegel. Ketiga yaitu rasionalisme. Pandangan rasionalisme dipelopori oleh René Descartes. Ia menyatakan dengan tegas bahwa manusia itu terdiri dari jasmaninya dengan keluasannya atau ekstensio, serta budi dengan kesadarannya. Kesadaran ini adalah rohani, dan yang bertindak itu adalah budi. Seperti pengetahuan dan pengenalan. Pengetahuan yang benar itu datangnya dari kesadaran. Hubungan antara jiwa dan badan adalah sejajar, tapi bukanlah merupakan sebuah kesatuan. Dari renungan rasionalisme ini muncul paham panteisme, yaitu Spinoza. Dan yang terakhir adalah irasionalisme. Kalau rasionalisme adalah sebuah pandangan berdasarkan atas rasio atau sekurang-kurangnya amat mementingkan arti rasio dalam kemanusiaan, irasionalisme belum tentu mengingkari rasio atau mengabdikan adanya rasio itu serta artinya bagi manusia. Yang dimaksud dengan pandangan manusia yang irasionalitis ialah pandangan-pandangan yang pertama yaitu yang mengingkari adanya rasio. Yang kedua, yang kurang menggunakan rasio walaupun tidak mengingkarinya. Dan yang ketiga, terutama pandangan yang mencoba mendekati manusia dari pihak lain. Jadi, penggolongan filsafat manusia dalam rasionalisme, irasionalisme bukanlah penggolongan yang lain sekali
Dari penggolongan idealisme materialisme, pandangan ini hanyalah pandangan dari sudut lain. Dengan demikian, semua aliran materialisme harus dimasukkan ke dalam irasionalisme. Dalam hal ini dapat dibuktikan dalam gagasan-gagasan menjadi manusia. Jadi sudah jelas ya teman-teman tentang filsafat dan manusia yang saya sampaikan. Tadi ada pengertian filsafat, ciri-ciri filsafat, metode filsafat, serta dengan kefilsafatan tentang manusia, pemikiran filsuf tentang manusia, dan paham tentang manusia. Cukup sekian pembahasan tentang filsafat dan manusia. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa menambah wawasan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Rizal Dwi Febrianto, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.